Polisi menggerebek rumah penyimpanan ratusan ribu obat terlarang di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dua orang pelaku yang berperan sebagai penjaga rumah serta pengepak obat turut diamankan. Satres Narkoba Polresta Bandung menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat penyimpanan ratusan ribu obat terlarang golongan G di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dari hasil penggerebekan, petugas menemukan 28 dus obat terlarang berbagai jenis siap edar. Penggerebekan ini berawal dari kecurigaan masyarakat terhadap seseorang yang mengontrak rumah di lokasi tersebut. Kecurigaan warga makin memuncak karena adanya mobil sering parkir dan membongkar muatan. Dalam penggerebekan itu, polisi menemukan ratusan ribu obat terlarang berbagai jenis yang tersimpan di dalam sebuah kamar. Menurut penuturan Kepala RT setempat, pelaku berinisial Z dan K telah mengontrak rumah tersebut sejak pertengahan November 2024. Selama ini, pelaku juga tidak bersosialisasi dengan para tetangga. Terdapat dugaan obat keras terlarang ya. Tadi di situ ada tulisannya Eximer, Tramadol sama satu lagi tadi apa gitu ya. Ini belum kita hitung. Kemungkinan jumlahnya ini banyak tadi, ada sekian dus. Satu dus ada yang 6.500, ada juga yang ini puluhan ribu. Nanti akan kita bawa ke kantor, kita akan cek nanti berapa jumlahnya. Untuk sementara kita mengamankan 2 orang. Kita akan dalami perannya apa gitu. Tapi diduga pelaku utama atau otaknya ini inisial A ya. Ini kebetulan tidak di sini. Ini sedang akan kita kejar dan kita buru. Kini seluruh barang bukti serta 2 orang terduga pelaku telah diamankan petugas ke Mako Polresta Bandung. Selain itu, polisi juga terus melakukan pengejaran terhadap pelaku berinisial A, pemilik obat keras. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Seorang bocah di Makassar dihipnotis lalu dirayu dan diajak seorang pengendara motor. Namun di tengah jalan, pelaku menurunkan korban setelah merampas perhiasannya. CCTV merekam seorang anak perempuan berinisial N 8 tahun menjadi korban hipnotis saat bermain dengan temannya di gang sempit Jalan Baji Minasa, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang tidak dikenali tiba-tiba mengajak korban ikut naik di motor pelaku kemudian dibawa kabur. Namun sesampainya di Jalan Baji Minasa Dalam, pelaku menghentikan motor dan berpura-pura memperbaiki anting korban. Namun setelah perhiasan dilepas pelaku, korban diturunkan paksa di tepi jalan. Korban ditinggalkan pelaku langsung menuju rumah pamannya tak jauh dari lokasi lalu diantarkan ke rumah. Iya, naik di motor terus sampai di situ Baji Minasa diambil antingnya terus dia custom di situ. Terus dia tinggalkan. Tidak jalan kaki lagi ke sini? Tidak, dia ke rumahnya Om. Kebetulan di situ dia tahu di situ. Atas kejadian ini, ibu korban melapor ke Polsek Mariso. Polisi masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku lewat rekaman CCTV. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya tim SAR Jakarta menemukan mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil itu diangkat dan tidak ditemukan korban lain di dalamnya. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR Jakarta bersama aparat gabungan akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Hendrawan Ostefan, Brigjen TNI Purnawirawan umur 75 tahun, di mana mobilnya tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tim SAR menggunakan 3 buah perahu dan 13 penyelam untuk melakukan pencarian mobil tenggelam. Setelah ditemukan, mobil minibus ini lalu dievakuasi menggunakan alat kren ke dermaga. Petugas pun tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini, namun kondisi mobil mengalami kerusakan parah. Pencarian sempat terkendala dengan ombak dan arus bawah laut yang sangat kuat.
Pencarian sudah hari ketiga. Hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat ya. Berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal. Sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Oke. Artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu ya? Ya. Sebelumnya diberitakan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan di kawasan Laut Marunda. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV dan terekam mobil yang dikendarai korban melaju ke arah laut dan tenggelam. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Brigjen TNI Purnawirawan yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda. Mobil ditemukan berjarak 5 meter dari titik jatuh dengan kedalaman 6 meter. Telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai oleh Brigjen TNI Purnawirawan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B1606 LB. Ya, upaya pencarian oleh tim gabungan membuahkan hasil. Kami mengaturkan rasa syukur ya. Selanjutnya mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan olah TKP, dilakukan penelitian pendalaman oleh Puslapor Polri. Ya, tadi tim gabungan yang menemukan adalah dari Basarnas, didukung dan di backup oleh rekan-rekan dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya serta Polres. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda, di KCN, ya, di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. 2 orang pelaku pencurian sepeda motor di kawasan Tebet, Jakarta Selatan terpantau sudah profesional. Hanya dalam hitungan menit pemirsa, motor milik seorang ibu-ibu raib dibawa maling. Padahal sepeda motor sudah dalam kondisi dikunci stang. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang ibu-ibu yang tengah mengendarai sepeda motor memarkirkan kendaraannya di depan rumah di Jalan Almitakin, Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta Selatan. Ibu-ibu tersebut sudah melakukan kunci stang, lalu meninggalkan motornya masuk ke rumah orang tuanya. Tidak berselang lama, 2 orang pria pelaku curanmor memarkirkan kendaraannya tak jauh dari motor korban. Melihat korban yang tengah berada di dalam rumah, para pelaku langsung membagi tugas. Satu pelaku yang menunggu di sepeda motor sambil memantau situasi, sedangkan satu pelaku lainnya melancarkan aksinya. Aksi pencurian hanya dalam hitungan menit terjadi. Parkir kurang lebih sekitar 5-10 menit belum sampai kan. Nah, dia masuk ke dalam tuh ngobrol sama saya di ruang tamu. Memang pintu ketutup gitu kan. Gak lama saya mau nganterin orang tua saya menjemput motor adik saya ini. Pas saya ke depan, saya tanya deh sama adik saya, Rah, ini motor parkir di mana? Ada di depan gitu kan. Terus pas saya lihat, nggak ada nih, nggak ada motor. Ternyata motornya udah diambil orang. Jadi dibawa. Kejadian nggak sampai 10 menit. Atas kejadian ini, korban langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke pihak kepolisian sektor Tebet, Jakarta Selatan. Seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nantikan informasinya usai jeda hanya di Lapor Polisi.